Republik Sakha atau Yakutia merupakan sebuah wilayah bagian dari Rusia dan menjadi tempat terdingin di bumi setelah Antartika. Dengan populasi sekitar 1 juta orang yang memilih untuk hidup di suhu yang bisa membekukan semua bagian kulit yang terbuka, menyebabkan radang dingin bahkan kematian dalam beberapa menit bila tidak terlindungi dengan baik. Terletak di pedalaman Siberia, distrik Oymyakonsky, Rusia bagian timur. Oymyakon merupakan sebuah desa kecil dengan ketinggian 750 meter dari permukaan laut, yang dihuni sekitar 500 orang. Akar penduduknya berasal dari Turki dan Mongolia, yang hidup di wilayah ini sejak abad ke-12. Kehidupan penduduk di Oymyakon ini lebih tentang bagaimana orang-orang di sini bertahan hidup di suhu rata-rata di musim dingin yang bisa mencapai sekitar 88 derajat Fahrenheit atau sekitar minus 67 derajat Celcius, yang membuat bulu mata pun bisa membeku, radang dingin, bahkan kematian. Aktivitas kehidupannya dimulai pada tahun 1920-an ketika pertama kali ditemukan oleh pengembala rusa yang menyerami rusa kutub mereka di mata air panas. Lalu kemudian menjadi sebuah pemukiman yang diberi nama Oymyakon, yang berarti air yang tidak membeku. Karena dulunya terdapat sumber mata air panas di wilayah ini, namun sekarang semuanya membeku seiring suhu dingin ekstrim di musim dingin. Dalam sejarahnya, suhu yang paling ekstrim pernah terjadi pada tahun 1926. Pada saat itu, suhunya mencapai minus 71,2 derajat Celcius, yang kemudian diabadikan menjadi sebuah monumen yang dipasang di pusat desa. Oymyakon adalah tempat yang aman dengan orang-orang baik dan ramah. Namun bukan berarti tidak berbahaya. Oymyakon adalah salah satu tempat paling terpencil dan ekstrim di dunia. Selain itu, orang-orang perlu menempuh perjalanan di salah satu rute paling terpencil di dunia untuk sampai ke tempat ini. Untuk mengunjungi Oymyakon didahului dengan penerbangan sekitar 7 jam dari Moskow ke kota Yakutsk, dan selanjutnya menggunakan transportasi darat ke Oymyakon. Sementara rute penerbangan ke Oymyakon hanya dibuka pada saat musim panas. Kondisi cuaca ekstrim dan keterpencilan menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Itu sebabnya orang-orang yang akan berkunjung ke Oymyakon sebaiknya tidak sendirian, tetapi harus bekerja sama dengan perusahaan perjalanan atau dengan pemandu lokal. Oymyakon berjarak kurang lebih 1000 km dari kota Yakutsk, dengan total waktu perjalanan sekitar 6 hari menggunakan mobil, mengikuti rute P504 yang secara lokal disebut Kolyma Trassa. Rute ini merupakan jalan raya federal sepanjang 2000 km yang menghubungkan Yakutsk dengan Magadan di Laut Okhotsk dan merupakan satu-satunya jalan beraspal di seluruh wilayah ini. Selain melalui rute P504, untuk mencapai Oymyakon, orang-orang akan menyeberangi sungai Indirga yang membeku dan menempuh jarak ratusan kilometer melalui taiga tak berujung di timur Yakutsk, melintasi pegunungan Verkhoyansk. Ada banyak titik persinggahan di sepanjang perjalanan ke Oymyakon yang bisa dijadikan lokasi peristirahatan, dan pada umumnya orang-orang akan singgah di Handiga yang jaraknya 480 km dari kota Yakutsk. Dari titik 0 km Handiga ke Oymyakon berjarak 510 km, melewati jalan tol federal Kolyma yang dikenal sebagai Jalan Tulang atau Route of the Bones, yang merupakan rute paling terpencil di dunia. Rute ini dibangun pada tahun 1930-an
dengan kerja paksa di era Stalin sebagai bagian dari sistem Gulag, di mana ribuan pekerja meninggal karena kelaparan, kedinginan, dan kelelahan. Sehingga sepanjang perjalanan akan terlihat beberapa monumen salib tidak resmi untuk mengenang mereka yang meninggal. Kehidupan di Oymyakon tidak jauh berbeda dengan daerah pemukiman lainnya yang berada di dataran tinggi Siberia dengan iklim subarktik yang ekstrim, di mana sinar matahari merupakan barang yang mewah di tempat ini. Ketika musim dingin, desa ini mengalami gelap selama 21 jam setiap malamnya. Aktivitas harian para penduduk di Oymyakon tidak jauh berbeda dengan kota lainnya di dunia ini. Ada orang yang bekerja, anak sekolah, dan para perempuan yang berbelanja di pasar. Selain wifi, listrik, dan peralatan elektronik lainnya, di Oymyakon juga tersedia berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas layaknya pedesaan pada umumnya. Orang-orang di sini akan mengambil bongkahan es dari sungai Indirga yang membeku untuk dicairkan menjadi air minum. Bongkahan es juga dipakai untuk keperluan mandi, mencuci, hingga dijadikan air minum untuk hewan ternak penduduk. Uniknya, sebagian besar toilet penduduk berada di luar rumah tanpa pipa pembuangan, karena air yang masuk ke pipa akan membeku ketika musim dingin. Pada pukul 8 pagi, anak-anak sekolah akan berangkat ke sekolah di suhu minus 43 derajat Celcius. Umumnya mereka berjalan ke halte bus terdekat sekitar 200 meter, atau kadang berjalan kaki selama 20 menit untuk sampai ke sekolah terdekat. Pada saat suhu minus 54 derajat Celcius, murid yang lebih muda boleh tinggal di rumah. Dan ketika suhu lebih dari minus 58 derajat Celcius, sekolah akan ditutup. Di sekolah, murid belajar bahasa Rusia sebagai bahasa asing karena bahasa sehari-harinya adalah bahasa Yakuts. Ada dua yang selalu menyala di desa ini, pemanas dan televisi. Dengan menonton televisi, orang-orang di sini bisa mengetahui berbagai informasi dari dunia lain setiap hari. Selain beternak kuda, sapi, dan rusa, pekerjaan utama orang-orang di desa ini adalah memancing di es, berburu, atau kadang juga menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Serazu. Несколько. Pada musim dingin, para peternak hanya memberi jerami pada hewan ternak mereka, karena rumput segar hanya ada di musim panas, yaitu di bulan Mei hingga Agustus. Dan mereka akan mencari pakan ternak hingga radius 60-70 km, dan hanya di musim panas sapi bisa menghasilkan susu. Ketika di belahan bumi lainnya menikmati hangatnya matahari pagi, di Oymyakon jam 8 pagi masih dalam keadaan gelap
dengan suhu di dalam rumah 20 derajat Celcius. Perbedaan suhu di luar rumah bisa mencapai 60 derajat Celcius. Untuk menghangatkan rumah, warga bisa menghabiskan sekitar 60 meter kubik kayu bakar selama musim dingin. Musim dingin menjadikan tanah di Omiakon membeku permanen, yang membuat mayoritas penduduk tidak mengandalkan hasil dari bercocok tanam untuk dikonsumsi. Sehingga itu, ikan, daging kuda, atau daging rusa, serta berbagai olahan yang terbuat dari susu menjadi konsumsi sehari-hari penduduk Omiakon. Uniknya, sebagian besar orang-orang di sini mengkonsumsi ikan es mentah yang hanya diberi garam dan menjadi makanan yang populer di tempat ini. Selain itu, vodka bisa didapatkan dengan harga murah di desa ini. Meski hanya sebuah desa terpencil di pedalaman Siberia dengan suhu ekstrimnya, Omiakon memiliki keunikannya tersendiri yang dimanfaatkan oleh pemerintah setempat sebagai daya tarik wisata. Dan banyak orang-orang di negara lain yang ingin berkunjung ke sini. Mereka ingin bertemu dan melihat secara langsung kehidupan para penduduk yang mampu bertahan hidup di udara dingin. Meski menjadi destinasi wisata, sebagian besar wilayah Omiakon tidak memiliki hotel dan restoran. Sehingga itu, wisatawan yang berkunjung ke tempat ini perlu memesan layanan homestay dari penduduk setempat. Atau jika tidak, wisatawan dapat menghubungi jasa travel yang menyediakan berbagai paket tur wisata yang recommended. Paket tur wisata ke Omiakon biasanya dibuka pada pertengahan November sampai awal April. Ini disebabkan cuaca ekstrim Omiakon dimulai pada akhir Desember hingga pertengahan Januari. Selain waktu tersebut, Omiakon berada pada musim panas dengan suhu 20-30 derajat Celcius. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini akan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk penghargaan karena telah berkunjung ke Omiakon. Selain bisa berbaur dan melihat kehidupan masyarakatnya, wisatawan juga akan disuguhkan dengan berbagai hiburan berupa pagelaran seni dan budaya khas masyarakat setempat. Biasanya pada akhir musim dingin, penduduk menggelar festival kutub dingin yang diselenggarakan oleh Kiskan, penguasa Fros Yakutian. Dan pada setiap bulan Maret, penduduk menggelar balapan rusa kutub, naik kereta luncur anjing, dan memancing. Beberapa aktivitas seru yang juga bisa dilakukan pengunjung di pemukiman ini adalah wisata alam, mandi di mata air panas, dan kegiatan menggembirakan lainnya. Omiakon akan menjadi cerita tersendiri bagi mereka yang pernah menginjakan kaki dan berbaur dengan masyarakatnya.